rasa apakah kelimpahan itu lahir? Kelimpahan itu lahir dalam rasa hati yang merasa ini udah cukup gitu. Rasa cukup, rasa syukur, rasa berlimpah, rasa yang penuh. Nah, itulah kelimpahan. Jadi kelimpahan lebih ke sikap mental. Mental diri kamu, mental tubuh kamu, dan sikap bagaimana kamu mensikapi semua ini. Apapun yang terjadi, terima kasih ya Allah, ini udah lebih dari cukup. Aku hanya memahami dua hal dalam kehidupan ini, bahagia atau bahagia banget. Terbuka untuk memahami sebuah kemungkinan bahwa jodohmu tuh sekarang lagi nungguin kamu. Justru lagi nunggu kamu datang untuk memantaskan diri. Memantaskan diri, menyamakan frekuensi di sini. Jadi, metode craft-nya dijalanin. Metode craft-nya dijalanin. Bagaimanakah rasanya ketika aku jadi pasangan seseorang yang baik, tanggung jawab, sayang sama aku, cinta sama aku. Kira-kira si cowok itu maunya aku seperti apa ya? Ber, ber, bersikap seakan-akan kamu udah nerima itu. Jadi hari-hari bangun tidur tuh kamu bilang gini, ya Allah makasih ya Allah aku udah sold out. Makasih ya Allah jodoh pasangan sudah bersama-samaku saat ini. Aku sudah bersamanya. Terima kasih. Pancarannya dibikin dulu di sini, Vi. Ketangkep nggak? Kan rumusnya simpel ya. Ada pemancar, ada penerima. Ya, itu kita bikin simpel, oke? Ada memancarkan gelombang, ada menerima gelombang. Menerima itu realita kita. Penerima gelombang ini, gelombang yang sampai ini, kan tergantung apa yang dipancarin, bener nggak, Windy? Bener nggak, Vi? Yang kita pancarkan lagu Chrisye. Oh, hip hip hura hura. Kira-kira kalau pancaran radionya lagu Chrisye hip hip hura hura, mungkin nggak kamu terimanya lagu dangdut? Enggak. Hmm. Ketangkep ya? Terus Iya. kebanyakan fenomena yang ada di masyarakat saat ini, dia mengharapkan kelimpahan, tapi yang dipancarin apa, Windy? Keluhan, komplain, ketakutan, keresahan, kecemasan, kemarahan. Yang dipancarkan itu. Tapi yang diharapkan kelimpahan. Kira-kira nyambung nggak, Tundi? Nggak nyambung. Kamu mengharapkan pantulan gelombangnya kelimpahan, tapi kamu memancarkannya kekurangan. Aduh, aku nggak punya, aku nggak bisa. Aduh, pasangan aku gini. Mengharapkan kasih sayang, tapi yang kamu pancarkan rasa kurang tentang kasih sayang. Untuk semua teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, yang ingin goals jodoh, ya, kita eksperimen kecil ya, tulis di buku asumsi, buat Fiona juga sama dan teman-teman, tulis di buku asumsi, realitaku saat ini, aku adalah wanita yang dicintai, dirindukan, baik, soleha, selalu dikangenin. Aku adalah wanita yang dicintai oleh jodohku. Aku sangat beruntung. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aku menjadi wanita yang sangat dicintai, menjadi teman yang sangat dirindukan, menjadi seseorang yang paling membahagiakan. Jadi si pancaran gelombangnya, Vi, dibuat dulu.
dibuat dulu di sini. Kamu mau receive apa gitu? Ketangkep nggak? Kamu mau receive apa? Ya, dapur ini di tubuh dibikin dulu. Dibikin di dapur rasa hatimu. Bikin rasanya dulu, nanti dia kan memancar. Ada hukum semesta seperti cermin, cara kerjanya dia cuma mantulin. Mantulin yang di dalam sini. Mantulin yang ada di dalam sini. Dia hanya tuh mantulin gitu. Mantulin yang ada di dalam. Baru dia memancar keluar. Gitu cara kerjanya. Jadi TVB mungkin nggak kalau masih memegang luka masa lalu terjadi kelimpahan. Bisa aja sih, cuma orang itu capek, lelah, looping. Tapi pahami satu hal buat teman-teman semua. Pahami, dan sekali lagi pahami. Kelimpahan itu bukan tentang materi. Kelimpahan itu tidak hanya tentang kamu punya uang, punya mobil, punya rumah, punya segala hal yang terbaik gitu ya. Dalam kehidupan kamu dalam bentuk materi. Nggak hanya sekedar itu. Kelimpahan itu nggak hanya sekedar itu. Kelimpahan itu tentang mindset, tentang cara berpikir kamu dan tentang cara kamu merasa. Ketika rasa hati kamu itu menggambarkan kelimpahan yang sangat luar biasa sekali, dalam rasa apakah kelimpahan itu lahir? Kelimpahan itu lahir dalam rasa hati yang merasa ini udah cukup gitu. Rasa cukup, rasa syukur, rasa berlimpah, rasa yang penuh. Nah, itulah kelimpahan. Jadi kelimpahan lebih ke sikap mental. Mental diri kamu, mental tubuh kamu, dan sikap bagaimana kamu mensikapi semua ini. Apapun yang terjadi, terima kasih ya Allah, ini udah lebih dari cukup. Aku hanya memahami dua hal dalam kehidupan ini, bahagia atau bahagia banget. Kalau ada masalah, aku ucap syukur, dan aku bersyukur banget gitu. Bersyukur ketika ada masalah, oh ya ini ada hikmahnya. Dan bersyukur banget ketika ada bonus, ada surprise dari semesta, aku bersyukur banget. Jadi dua hal kata dalam kehidupan ini, dalam situasi apapun yang kamu terima. Bersyukur dan bersyukur sekali, bahagia dan bahagia sekali, beruntung dan beruntung sekali. Nggak ada kata lain selain itu. Selebihnya adalah proses kesadaran menuju ke sana. Gitu, Farida. Pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga nih. Teh, bagaimana ya peran tanggung jawab pribadi dalam proses penyembuhan dan manifestasi? Ya. Peran tanggung jawab pribadi terhadap proses penyembuhan dan manifestasi itu sangat utama karena manifestasi terjadi di tubuh kita, di sini. Apapun yang kita rasakan, ya kita yang ngerasain sendiri di sini. Jadi semua hal dalam hidup kamu, kamulah 100% yang bertanggung jawab terhadap semua rasa itu. Dan yang menolong diri kamu, nggak ada orang lain yang bisa menolong. Kamulah satu-satunya orang yang hanya bisa menolong dirimu. Nggak ada orang lain. Karena kan lapisan endapan emosinya lapisan endapan emosi kita. Perjalanan hidupnya juga yang terekam ya direkam sama mata, pikiran, telinga kita. Semuanya kita yang ngerasain. Semuanya kita. Jadi peran tanggung jawab terhadap manifestasi itu 100% kamu. Dan itu absolutely besar sekali peran tanggung jawabnya di titik dirimu sendiri. Jadi kehidupan ini tidak melihat orang lain. Ini tentang kamu, tentang getaran hatimu, tentang getaran hatimu, tentang apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, tentang dirimu sendiri, tentang apa yang pada akhirnya kamu rasakan dan kamu terima sebagai sebuah takdir gitu. Karena apa? Semua takdir yang kamu terima itu dari gambaran asumsi-asumsi yang kamu buat sendiri kemarin. Dari keputusan-keputusan yang kamu buat sendiri kemarin. Jadi kamulah yang bertanggung jawab terhadap itu. Karena hukum semestanya, semesta tidak melihat orang lain. Hanya ada kamu, lapisan endapan emosimu, dan Allah Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Dengan sistem kerja semestanya seperti cermin.
Dia betul-betul hanya memantulkan apa yang kamu lepaskan secara rasa. Ketika kamu pelit sama diri kamu sendiri, kamu punya uang nih. Aduh ini sayang Terus kamu merasakan, aduh uang kalau dipakai ini nanti kurang, aduh kayaknya ini susah. Ketika kamu pelit sama diri sendiri, realita akan memantulkan cerminan di mana uang pelit masuk. Susah masuk ke dalam kehidupan kamu. Kamu akan ketemu pasangan yang pelit, kolega yang pelit, teman-teman yang pelit, keluarga yang pelit. Karena kamu memantulkan rasa kesini pelit gitu. Jadi bagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri, itulah yang akan dipantulkan dalam realita kehidupan kamu. Jadi cintailah dirimu, hargai dirimu, bahagialah selalu dalam kebahagiaan yang sangat luar biasa diciptakan di semesta ini. Belajar untuk memahami cara kerjanya. Seperti tadi aku ceritakan, ada pancaran, ada penerima pancaran. Kita memancarkan sesuatu, aware dan ingat selalu apa yang kita pancarkan sudah pasti kembali. Gitu, Farida.